Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada bab 5 yaitu kalor dan perpindahannya, kita akan coba mempelajari cara membaca diagram atau grafik pada kalor dan perpindahannya. Sebagai contoh, pada soal nomor 21 itu ada gambar grafik. Grafik di sini ada dua sumbu vertikal. Ini yang vertikal itu yang ke atas ini. Ini menyatakan suhu. Misalkan dalam satuan derajat Celcius. Kemudian yang sumbu mendatar atau suhu horizontal ini menyatakan waktu. Bisa detik, bisa menit. Nah, ini diketahui sebuah es bermassa 500 gram pada suhu ini, saya tulis 10 negatif, ini negatif 10 derajat Celcius. Negatif 10 ini dibaca 10 derajat Celcius di bawah 0. Jadi kalau suhu membacanya begitu. Ini 0, kalau ke atas 1, 2, 3, 4 sampai terus seterusnya. Kalau ke bawah itu negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ini misalkan sampai negatif 10. Nah, negatif 10 ini kalau dalam diagram suhu dibaca 10 derajat Celcius di bawah 0. Ini bacanya begitu. Baik, sebuah es massanya 500 gram pada suhu 10 derajat Celcius di bawah 0 itu di titik A. Nah, di titik A ini posisi awalnya ada di titik A. Nah, kemudian es itu dipanaskan. Kalau es dipanaskan tuh suhunya naik apa turun? Naik. Nah, makanya ini dibuat garis miring ke kanan. Artinya, kenapa ke kanan? Karena saat dipanaskan, diberi kalor itu panas, maka dia butuh waktu. Makanya ini bergerak ke kanan. Dan naik. Nah, ketika suhunya diberi kalor, maka suhunya akan naik. Berarti negatif 9, negatif 8, negatif 7, akhirnya ke titik 0. Ini berada di titik B. Nah, pada titik A sampai dengan B, ini wujudnya masih es. Ingat bahwa es itu suhunya adalah di bawah 0 derajat Celcius. Sampai di titik B ini wujudnya masih es. Masih padat. Nah, kemudian ini B sampai C ini mendatar. B sampai C ini mendatar. Ini prosesnya adalah perubahan wujud. Dalam hal ini adalah melebur. Di titik B ini suhunya 0. Di titik C juga suhunya 0. Artinya melebur itu tidak ada perubahan suhu. Tetapi karena melebur itu butuh kalor, maka di titik B sampai C ini adalah membutuhkan kalor. Namanya kalor lebur. Di titik B ini wujudnya masih padat atau es. Sedangkan di titik C itu wujudnya sudah cair. Tetapi suhunya 0 derajat Celcius. Kemudian proses dari C ke D ini ke kanan atas. Artinya dia ke kanan karena butuh waktu. Ke atas itu adalah perubahan suhu. Suhunya naik. Di titik C itu suhunya 0. Di titik D suhunya 30. Artinya ini adalah mengalami kenaikan suhu. Nah, untuk menaikkan suhu dari C ke D itu juga dibutuhkan kalor. Nah, ada beberapa besaran. Di sini ada CS. C kecil itu kalor jenis es. Kalau C kecil air itu adalah kalor jenis air. Yaitu banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg air untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius. Kalau es juga begitu. Kalor jenis es ini artinya 2100 Joule, yaitu banyaknya kalor ini digunakan oleh 1 kg es untuk naikkan suhunya 1 derajat Celcius. Sedangkan L itu kalor lebur es, yaitu 336.000 Joule per kilogram. Itu artinya setiap 1 kg es untuk melebur membutuhkan kalor sebanyak 336.000 Joule. Jadi Joule ini adalah satuan dari kalor. Kalor adalah salah satu jenis energi, maka satuannya Joule.
Untuk sementara itu, nanti setelah ini ada video lagi untuk video bagaimana cara mencari kalor yang diperlukan untuk perubahan wujud. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat.